Dia dipanggil di depan semua orang, dihina, dan dipecat. Sambil mendorong troli, pembersih manajer tersenyum. Karyawan menundukkan kepala. Tidak ada yang melakukan apa-apa, tetapi tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Dan ketika wanita yang sama muncul di rapat pemegang saham 3 minggu, kemudian dengan pakaian formal, tas kerja di tangan, dan nama yang benar di lencana keheningan. Di ruangan itu, lebih berarti daripada kata-kata apapun, Rafa memasuki Grand Imperial melalui pintu belakang dengan seragam biru dan lencana dengan nama belakang yang salah. Nama belakangnya adalah nama yang lain, yang kebanyakan orang di gedung itu tahu, tanpa menyadari bahwa mereka sedang melihatnya. Dia mengambil peta lantai, mendengarkan instruksi koordinator tanpa menyela, dan naik lift layanan koridor lantai 4 adalah miliknya pekerjaan. Sederhana, dia mendorong troli dan mulai. Dia berada di lantai itu kurang dari 40 menit. Sebelum melihat Bapak Agung, untuk pertama kalinya, dia melangkah di koridor. Dengan langkah yang berbicara banyak, bukan tergesa-gesa, melainkan kesengajaan. Jenis langkah orang yang belajar bahwa berjalan cepat membuat orang menyingkir tanpa perlu diminta. Setelan gelap, rambut tersisir rapi, radio terpasang di ikat pinggangnya yang tidak pernah berbunyi, karena tidak ada yang berani memanggil manajer umum. Melalui saluran itu, dia melewati Rafa tanpa mengalihkan pandangan. Dia hanya tidak melihat, seolah-olah troli itu adalah benda, dan tidak ada orang yang mendorongnya. Dia tetap membelakangi dan terus membersihkan. Kemudian, di koridor layanan lantai 3, dia bertemu Ibu Lestari, 53 tahun, koordinator informal sektor itu, orang yang sebenarnya tahu di mana setiap produk, setiap kunci cadangan, setiap protokol hotel yang tidak tertulis berada. Bapak Agung tidak pernah belajar, namanya Rafa, belajar dalam 10 menit. Percakapan kamu baru, kata Ibu Lestari, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan minggu pertama. Kamu akan mendalam. Tidak, lantai ini yang paling berat. Rafa tersenyum. Terima kasih atas peringatannya. Ibu Lestari mengamatinya selama 1 detik dengan pandangan orang yang telah membaca banyak orang. Dalam 11 tahun di koridor, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali bekerja sore hari. Rafa menyelesaikan shift, menandatangani daftar hadir, dan pergi ke ruang ganti. Dia melepas seragamnya, mengenakan pakaian sehari-hari, mengambil ponselnya, 3 pesan dari ayahnya, 2 panggilan tak terjawab, dan 1 pesan teks sederhana. Bagaimana dia mengetik? Aku melihat cukup banyak untuk tahu bahwa ini akan lebih serius daripada yang kamu kira. Ayahnya menjawab kurang dari 1 menit. Teruslah seperti itu. Jangan tergesa-gesa. Dia menyimpan ponselnya, keluar, melalui koridor layanan, dan melintasi tempat parkir belakang. Hal terakhir yang dia lihat sebelum berbelok adalah jendela kantor Bapak Agung di lantai mezanin. Lampu menyala. Siluetnya membelakangi telepon, suaranya terlalu rendah untuk menjadi panggilan biasa. Rafa melihat selama 2 detik, lalu terus berjalan. Malam itu, duduk di meja dapur apartemen yang disewanya dekat hotel, dia membuka buku catatan dan menulis semuanya, nama, waktu, anomali pergerakan, faktur yang dia lihat di tempat sampah aula, dengan nama perusahaan yang belum pernah dia dengar. Anggaran pemeliharaan yang Ibu Lestari sebutkan sekilas, dipotong untuk ketiga kalinya dalam 2 tahun. Meskipun hotel beroperasi dengan kapasitas penuh, dia menutup buku catatan, tidur, dan mengatur alarm pukul 5.20. Keesokan harinya, ketika troli berderit kembali ke lift layanan, dia siap untuk minggu kedua. Tetapi yang belum dia ketahui adalah bahwa Bapak Agung juga memperhatikan dia, bukan hari pertama, tetapi hari ketiga, ketika dia menyadari bahwa karyawan baru itu mengajukan pertanyaan yang terlalu sederhana untuk menjadi polos. Dan pria, seperti Bapak Agung, tidak mengabaikan detail semacam itu. Terlalu lama minggu kedua, dimulai dengan masalah kecil yang mengungkapkan sesuatu yang besar. Troli Rafa kehabisan produk pembersih kaca di tengah shift. Hal sederhana, dia pergi ke gudang lantai 3 untuk mengambil lebih banyak. Pintu terkunci, dia meminta kunci kepada supervisor yang bertugas, seorang pria muda bernama Adi,
yang memandangnya dengan kelelahan yang bukan karena kurang tidur. "Kamu harus meminta Bapak Agung untuk mengizinkan pengisian ulang," katanya. Anggaran dipotong, hanya dia yang bisa mengizinkan produk pembersih Adi. Mengangkat bahu dengan gerakan orang yang sudah menyerah untuk menganggap itu tidak masuk akal, Rafa meminjam produk dari troli lain, menyelesaikan shift, dan mencatat episode itu di buku catatan. Bukan pemotongan itu sendiri yang penting, melainkan polanya. 3 lantai dengan pemeliharaan tertunda, 2 lift layanan dengan masalah pintu, yang laporan internal tandai sebagai sedang dalam analisis selama 4 bulan dan sebuah hotel yang beroperasi dengan kapasitas penuh, menghasilkan keuntungan yang terlihat, namun tetap memotong hal dasar dari orang yang menjaga tempat itu. Tetap berfungsi. Uang itu pergi ke suatu tempat, hanya saja tidak pergi ke sini. Pada minggu itu, dia mendekati Budi, 27 tahun, resepsionis shift sore, senyum terlatih, dan mata yang mengungkapkan lebih dari yang dia maksudkan. Dia telah ditolak dalam 3 proses seleksi internal. Semuanya untuk posisi yang diisi atas rekomendasi Bapak Agung sendiri. Rafa mengetahui hal ini dari Ibu Lestari, yang tahu karena dalam 11 tahun, dia belajar bahwa koridor layanan menyimpan lebih banyak rahasia daripada ruang rapat manapun. Budi bukan tipe orang yang mudah curhat. Butuh 3 hari percakapan di koridor. Rafa mendengarkan, tanpa memberikan pendapat, agar dia mengeluarkan komentar pertama dengan substansi nyata hotel. "Ini bisa menjadi tempat yang baik untuk bekerja," katanya suatu sore, merapikan konter tanpa memandangnya. Dulu, apa yang berubah? Dia berhenti sejenak. Manajemen. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi hari itu, tetapi dia mengatakan, "Cukup banyak." Rafa juga bertemu Siti, pelayan kamar lantai 5, 34 tahun, 2 anak dan 1 proses internal yang diarsipkan. Dia telah mengajukan keluhan resmi 6 bulan. Sebelumnya, tekanan dari supervisor untuk menutupi kesalahan inventaris yang bukan miliknya. Keluhan itu hilang. Supervisor masih ada di sana. Siti telah belajar untuk melakukan pekerjaannya, diam, dan pulang tepat waktu. Ketika Rafa bertemu dengannya di koridor dan bertanya bagaimana minggu itu, Siti menjawab normal. Dengan nada yang berarti sebaliknya, apa yang Rafa pahami, hari demi hari adalah bahwa Grand Imperial memiliki 2 hotel di dalamnya, yang di atas, yang dilihat tamu, yang ditunjukkan laporan, yang disajikan Bapak Agung dalam angka, tidak bercelah. Tingkat hunian tinggi, ulasan bagus, fasad sempurna. Yang di bawah adalah tempat lain. Itu adalah tempat Ibu Lestari, bekerja dengan bahan yang hampir kedaluarsa. Tempat Bapak Sutrisno, asisten pemeliharaan berusia 60 tahun, membawa peralatan lama karena permintaan. Penggantian telah ditolak 2 kali. Tempat Budi melayani tamu dengan senyum, seperti di manual, sementara di dalam hati dia menghitung hari hingga kontraknya berakhir. Pada hari Kamis minggu kedua, Rafa menemukan sesuatu yang tidak dia cari. Sedang mengumpulkan barang dari ruang acara di lantai 10, sebuah acara. Perusahaan telah berlangsung malam sebelumnya. Ketika di bawah salah satu meja, ada selembar kertas lepas yang terlupakan di lantai. Itu adalah laporan transfer bank. Nama penerima adalah PT Karya Abadi Jasa Konsultasi. Nilainya tinggi, tanggalnya bulan sebelumnya. Dia memotretnya, mencatat nama, dan memeriksanya di buku catatan nanti. Itu tidak ada dalam daftar pemasok yang berhasil dia kumpulkan. Sejauh itu dia mencari di ponselnya. Malam itu nomor NPWP mengarah ke perusahaan yang terdaftar 2 tahun lalu. Tanpa aktivitas yang terlihat, situs web tidak ada. Tidak ada keberadaan nyata. Jenis perusahaan yang ada di atas kertas untuk menerima uang. Dia mengirimkan nama itu kepada ayahnya dengan pesan singkat. Kenal ayahnya menjawab, setengah jam, kemudian belum pernah dengar. Tapi pengacara akan tahu apa yang harus dilakukan dengan ini. Pada hari Jumat, Bapak Agung memanggil Budi ke kantor. Percakapan berlangsung. Sekitar 20 menit Budi keluar dengan ekspresi yang sulit dibaca, bukan kepuasan, tetapi juga bukan kekecewaan. Itu adalah wajah seseorang yang menerima tawaran dan belum tahu apakah dia bisa menolaknya.
Rafa bertemu dengannya di koridor tak lama kemudian. Dia hampir tidak melakukan kontak mata. Malam itu, dia begadang lebih lama dari biasanya, menatap buku catatan yang terbuka di atas meja. Ada nama, nilai, tanggal, pola. Ada cukup banyak untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi belum cukup untuk menunjukkan seberapa besar kesalahan itu. Dan ada pertanyaan yang belum bisa dia jawab. Apa sebenarnya yang Bapak Agung katakan kepada Budi di ruangan itu pada Senin pagi? Dia akan mendapatkan sebagian jawabannya dan tidak akan menyukai apa yang akan dia temukan. Senin dimulai dengan Budi yang berbeda. Bukan perubahan yang mencolok, melainkan halus, jenis yang hanya muncul bagi mereka yang memperhatikan. Dia menyapa Rafa di koridor dengan senyum yang berlangsung lebih pendek dari biasanya dan mengalihkan pandangan terlalu cepat. Dia memperhatikan, tidak mengatakan apa-apa, dan melanjutkan shiftnya. Jawabannya datang pada Selasa sore. Dia sedang menyelesaikan aula lantai 8. Ketika dia mendengar langkah kaki yang dikenalnya di koridor Bapak Agung, tetapi kali ini dia tidak sendiri. Dia datang dengan seorang pria yang belum pernah dia lihat di hotel. Setelan abu-abu, tas kulit, ekspresi orang yang sedang melakukan kunjungan bisnis dan bukan wisata. Keduanya masuk ke ruang rapat di ujung koridor. Pintu tertutup. Rafa berhenti selama 1 detik, lalu mendorong troli perlahan, berhenti beberapa meter dari pintu, dan mulai membersihkan panel lift di sebelahnya. Pekerjaan yang biasanya memakan waktu 2 menit dan dia peregangkan menjadi 8. Dia tidak bisa mendengar kata-kata, tetapi dia bisa mendengar nada. Dan nada suara Bapak Agung berbeda dari yang dia kenal, kurang otoriter, lebih hati-hati. Seperti seseorang yang sedang memberikan pertanggungjawaban ke atas, bukan ke bawah. Pria berjas itu keluar. 15 menit kemudian, sendirian. Tanpa memandangnya, Bapak Agung tetap di ruangan itu. Malam itu, Rafa mencari wajah itu dalam ingatan dan tidak menemukan nama, tetapi buku catatan mendapatkan 1 entry lagi. Kunjungan eksternal Selasa, 1540, ruang 8. Siapa pada hari Rabu? Hotel mengalami kejadian tak terduga yang membuat semua orang bergerak. Pipa di lantai 6 pecah pada dini hari, sesuatu yang telah diperingatkan oleh Bapak Sutrisno dalam 2 laporan selama 5 bulan terakhir, tanpa tanggapan kebocoran. Itu menggenangi sebagian koridor. 2 kamar harus dikosongkan, dan biaya perbaikan darurat 3 kali lebih tinggi daripada jika masalahnya telah diselesaikan. Saat dilaporkan, Bapak Agung muncul di lantai 6 dengan wajah masam dan suara terkontrol, mengumpulkan tim pemeliharaan di koridor, dan berbicara selama 4 menit tentang tanggung jawab operasional dan kurangnya perhatian preventif, seolah-olah kebocoran itu adalah kesalahan orang yang meminta perbaikan dan bukan orang yang menolak anggaran. Bapak Sutrisno membelakangi selama seluruh pidato Rafa, yang berada 2 meter di belakang dengan troli, melihat bahunya berkontraksi sekali, hanya sekali, dan kemudian tetap diam, kaku, sepanjang waktu, sampai Bapak Agung selesai dan pergi. Ketika rapat berakhir, dia mendekati Bapak Sutrisno dan berkata pelan, "Anda sudah melaporkannya." Dia tidak segera menjawab. Dia menatap lantai yang basah. Kemudian dia berkata tanpa marah, dengan kelelahan yang lebih buruk daripada kemarahan, "Sudah lama saya berhenti. Berharap itu penting bagi siapapun." Rafa juga mencatat itu, bukan di buku catatan, tetapi di ingatannya pada hari Kamis. Itulah Budi menyerah. Dia tahu, karena Bapak Agung mengubah perilakunya terhadapnya secara mencolok. Sampai saat itu, dia mengabaikannya, seperti dia mengabaikan semua orang dari Departemen Kebersihan. Dengan jarak otomatis, orang yang bahkan tidak memproses bahwa ada seseorang di sana. Tetapi pada hari Kamis, ketika dia bertemu dengannya di koridor mezanin, dia menatap langsung selama 2 detik sebelum mengalihkan pandangan evaluatif. Jenis yang mengatakan, "Saya tahu lebih banyak tentang Anda daripada yang Anda kira." Rafa pergi ke kamar mandi, mengunci pintu, dan berdiri selama 2 menit di depan cermin. Bukan ketakutan, melainkan konfirmasi dari sesuatu yang sudah dia rasakan akan datang. Waktu semakin singkat. Malam itu, dia menelepon ayahnya.
Saya kira seseorang mengatakan sesuatu kepadanya, berapa banyak yang dia tahu. Saya belum tahu cukup untuk mengamati saya. Tidak cukup untuk bertindak secara terbuka. Ayahnya terdiam beberapa detik. Apakah kamu punya apa yang kamu butuhkan untuk rapat? Saya punya sebagian. Saya masih kekurangan asal-usul sebenarnya dari skema itu. PT Karya Abadi Jasa. Konsultasi bukan akhir. Itu adalah jalan. Saya perlu tahu di mana jalan ini berakhir. Berapa lama? Seminggu, mungkin kurang. Kalau begitu kamu punya seminggu. Dia berkata, tapi, Rafa, jika dia bertindak lebih dulu, kamu keluar. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Dia setuju tanpa berdebat, menutup telepon, dan menatap buku catatan yang terbuka. Apa yang belum dia ketahui adalah bahwa Bapak Agung tidak akan menunggu seminggu. Pada Jumat malam, setelah karyawan shift terakhir pergi, dia masuk ke ruang arsip SDM bersama supervisor terpercaya dan menghabiskan 2 jam di sana. Rafa baru akan mengetahui hal ini pada Sabtu pagi, dan dengan cara terburuk Ibu Lestari menunggunya di koridor lantai 2 dengan urgensi yang belum pernah dia lihat. Pada wanita itu, sebelumnya dia menarik Rafa ke sudut, memeriksa kedua sisi koridor, dan berkata dengan suara sangat pelan, mereka berada di arsip sepanjang malam. Supervisor keluar dengan 3 kotak tertutup. Saya melihatnya dari jendela koridor layanan. Rafa menatapnya nak. Ibu Lestari merendahkan suaranya lebih jauh. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini. Tetapi apapun itu, dia baru saja menghapus sesuatu yang kamu butuhkan. Rafa menghabiskan seluruh hari Sabtu bekerja di luar sambil mendorong troli di koridor dengan ritme yang sama seperti biasa. Pikirannya ada di tempat lain. Apa yang ada di dalam kotak-kotak itu? Laporan keluhan karyawan, kemungkinan catatan internal yang menunjukkan pola pelecehan yang disembunyikan, permintaan yang diabaikan, ketidakberesan yang disapu di bawah karpet, hal-hal yang sendirian, tidak menjatuhkan siapapun, tetapi yang bersama-sama dengan apa yang sudah dia miliki. Membangun cerita yang terlalu lengkap untuk diabaikan. Sekarang, sebagian dari cerita itu telah hilang. Pada jam makan siang, dia pergi ke kamar mandi, lantai 2. Dia pergi ke kamar mandi di lantai 2, mengunci pintu, dan menelepon pengacara keluarga. Dia menjelaskan apa yang telah dilihat Ibu Lestari. Pengacara mendengarkan tanpa menyela dan berkata dengan ketenangan orang yang sudah lama bekerja di bidang ini. Apa yang masih kamu miliki di email server perusahaan lebih berharga daripada file fisik. Apapun, teruslah mendokumentasikan, jangan ubah apapun. Dia menutup telepon, merasakan sedikit kelegaan, kecil, tetapi nyata. Yang berubah di minggu kedua adalah sikap Bapak Agung terhadapnya. Sebelumnya adalah ketidakmampuan untuk dilihat, sekarang adalah sesuatu yang lain, perhatian, dingin, terhitung, yang dia rasakan. Tanpa bisa membuktikan, dia tidak melakukan apapun secara terbuka, hanya muncul di lantai tempat dia bekerja dengan frekuensi yang tidak ada sebelumnya. Dia akan berdiri beberapa detik di dekat troli, melihat pekerjaan, tidak mengatakan apa-apa, lalu pergi. Itu sudah cukup untuk membuat orang biasa merasa diawasi. Rafa terus bekerja dengan ritme yang sama, tetapi mencatat setiap kunjungan di buku catatannya. Pada hari Selasa, konflik kecil datang dari sisi yang tidak dia duga. Adi, supervisor yang bertugas, memanggilnya untuk berbicara di koridor layanan. Dengan formalitas artifisial yang tidak cocok dengannya, dia membaca dari selembar kertas yang jelas-jelas ditulis oleh orang lain bahwa dia telah menerima pemberitahuan internal tentang dia mengajukan pertanyaan di luar lingkup tugasnya, bahwa karyawan Departemen Kebersihan tidak diizinkan untuk masuk ke area administrasi tanpa didampingi, bahwa pertanyaan apapun tentang operasi harus diarahkan ke supervisor. Langsung, dia membaca kertas itu tanpa memandangnya sama sekali. Ketika dia selesai, Rafa berkata, paham, dan pergi bekerja, tapi itu adalah peringatan. Bapak Agung sedang membangun pembenaran. Jika dia akan bertindak, dia ingin itu terlihat seperti prosedur, bukan penganiayaan. Pada Rabu sore, situasi meningkat.
Rafa berada di lantai 9, menyelesaikan pembersihan koridor, ketika dia mendengar suara. Bapak Agung datang dari tangga layanan. Dia memasuki lantai itu, ditemani oleh supervisor SDM, seorang wanita bernama Ibu Fatimah yang jarang dilihat Rafa, dan yang selalu membawa ekspresi orang yang lebih suka berada di tempat lain. Mereka berjalan lurus ke arahnya. Bapak Agung berhenti 2 meter dia. Tidak terburu-buru. Dia memiliki ketenangan yang dibangun orang ketika mereka sudah memutuskan apa yang akan mereka lakukan dan hanya menjalankan skenarionya. Kita perlu bicara tentang kinerja Anda. Katanya koridor itu memiliki 3 karyawan lain saat itu. Mereka semua berhenti dari apa yang mereka lakukan. Apa yang terjadi selanjutnya berlangsung kurang dari 5 menit, tetapi setiap detik dibangun untuk menjadi memalukan. Bapak Agung mendaftar dengan suara pelan dan nada orang yang bersikap wajar. Serangkaian pelanggaran, seperti berada di area administrasi tanpa izin, percakapan yang mengalihkan karyawan lain dari pekerjaan, perilaku yang dianggap tidak pantas untuk posisi itu. Setiap item cukup samar, sehingga tidak dapat dibantah. Saat itu juga Ibu Fatimah berdiri di sampingnya tanpa berbicara, menatap kertas di tangannya. Rafa berdiri, diam, memegang pegangan troli, mendengarkan. Ketika dia selesai, dia berkata, "Kami akan mengakhiri kontrak. Anda bisa mengambil barang-barang Anda dan menandatangani surat pemberhentian dengan Ibu Fatimah." Salah satu karyawan di koridor mengalihkan pandangan yang lain, pura-pura mengutak-atik troli. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Rafa perlahan melepaskan pegangan troli, menatap Bapak Agung selama 1 detik, bukan dengan marah, bukan dengan air mata, melainkan dengan perhatian tenang, yang jelas-jelas membuatnya lebih tidak nyaman daripada reaksi emosional apapun. Kemudian dia berkata dengan suara seimbang, "Baik." Dia menandatangani surat pemberhentian, mengambil jaket dan tasnya dari ruang ganti, dan keluar melalui koridor layanan. Ketika pintu lift layanan tertutup, dan dia sendirian, dia menyandarkan kepalanya ke dinding logam yang dingin dan memejamkan mata selama beberapa detik. Itu bukan kekalahan, melainkan beban nyata. Dari momen itu, dipecat di depan semua orang dengan nama yang salah dilencana oleh seorang pria yang mengira dia telah menang. Dia membuka matanya sebelum lift mencapai lantai dasar. Di luar, dia melintasi tempat parkir belakang. Dia menelepon ayahnya sebelum mencapai mobil. "Saya dipecat." Keheningan singkat. "Kapan sekarang?" Koridor lantai 9. Di depan semua orang keheningan lain. Lalu dia melakukan kesalahan. "Saya tahu, Anda punya semua yang Anda butuhkan." Dia berhenti, memikirkan buku catatan, foto-foto, email yang telah diakses pengacara melalui server. "Saya punya hampir semuanya. Saya masih kekurangan kesaksian orang-orang di dalam. Berapa banyak waktu yang Anda butuhkan?" 3 hari. Ayahnya tidak segera menjawab. Ketika dia berbicara, suaranya tegas. "Kalau begitu, kamu punya 3 hari rapat pemegang saham hari Kamis." Rafa menatap gedung hotel untuk terakhir kalinya. Sebagai karyawan yang dipecat, jendela mezanin menyala. Bapak Agung mungkin sudah kembali ke mejanya, yakin bahwa dia telah menyelesaikan masalah. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam karirnya. Rafa menghabiskan malam pertama tanpa tidur nyenyak, bukan karena putus asa, melainkan karena terlalu banyak pikiran. Dia berada di meja dapur dengan buku catatan terbuka, mengatur ulang semua yang dia miliki, menempatkan setiap bagian di tempat yang tepat. Foto faktur PT Karya Abadi Jasa Konsultasi, laporan yang dia potret, email dari server perusahaan yang telah diakses pengacara secara hukum melalui holding keluarga, peta pikiran tentang siapa yang tahu apa dan siapa yang telah melihat. Apa masalahnya bukan kekurangan bukti, melainkan kekurangan saksi dokumen. Keuangan menjatuhkan skema dalam audit, tetapi di ruang pemegang saham, di mana separuh orang telah dibina oleh Bapak Agung selama bertahun-tahun. Yang mengubah suasana adalah orang sungguhan yang menceritakan apa yang mereka alami, dan orang sungguhan takut. Ketakutan yang dibenarkan, yang dibangun selama bertahun-tahun, dari keluhan yang diarsipkan, dan kontrak yang tidak diperbarui. Dia membutuhkan seseorang untuk setuju berbicara,
dan tahu bahwa meminta ini bukanlah hal kecil. Pada Selasa pagi, dia pergi ke kafe yang biasa didatangi Ibu Lestari sebelum shift. Dia tiba lebih dulu, memesan 2 kopi, dan menunggu. Ketika Ibu Lestari masuk dan melihat Rafa duduk di sana tanpa seragam, dia berhenti sejenak, lalu dia datang dan duduk. Rafa langsung mengatakannya, menjelaskan siapa dia, menjelaskan apa yang ayahnya minta dia lakukan, menjelaskan apa yang telah dia temukan, dan apa yang akan terjadi. Ibu Lestari mendengarkan semuanya tanpa menyela, dengan kedua tangan melingkari cangkir kopi, menatap meja. Ketika Rafa selesai, ada keheningan panjang 11 tahun, kata Ibu Lestari akhirnya 11 tahun dengan kepala tertunduk mengira, begitulah cara bertahan hidup. Dia berhenti. Apa yang Anda butuhkan dari saya? Kesaksian tertulis. Anda, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda alami dengan tanggal dan tanda tangan? Ibu Lestari menatapnya selama beberapa detik lagi, lalu berkata, berikan saya. Kertasnya Siti. Lebih sulit Rafa menemuinya di pintu keluar shift sore di trotoar belakang hotel. Ketika dia menjelaskan siapa dia, Siti mundur setengah langkah. Refleks dari orang yang belajar bahwa kejutan jarang berarti hal baik. Ketika Rafa menjelaskan apa yang dia butuhkan, Siti terdiam untuk waktu yang terasa lebih lama dari yang sebenarnya. Terakhir kali saya menandatangani kertas di hotel ini, katanya perlahan, hilang dalam seminggu. Dan saya hampir kehilangan pekerjaan. Saya tahu, saya membaca catatan yang tersisa. Jadi Anda tahu saya punya 2 anak dan saya tidak bisa mengambil risiko. Saya bisa. Rafa tidak mengalihkan pandangan dan itulah mengapa saya meminta, bukan menuntut. Jika Anda tidak mau, saya mengerti. Dan saya akan pergi sekarang. Siti menatapnya untuk waktu yang lama, lalu menatap gedung hotel, fasad indah, yang menyembunyikan semua yang telah dia telan selama bertahun-tahun. Ketika dia kembali menatap Rafa, sesuatu telah berubah dalam ekspresinya. Di mana saya harus menandatangani Bapak Sutrisno adalah yang tercepat dari semuanya. Ketika Rafa menjelaskan situasinya, dia mendengarkan dengan tangan bersilang dan ekspresi tertutup seperti biasa. Ketika dia selesai, dia pergi ke laci, mengeluarkan selembar kertas dan berkata, Anda bisa menulis, saya akan menandatangani saat itu juga. Dia menulis kesaksiannya di meja dapur rumahnya, sementara dia mengoreksi detail dengan presisi orang yang menyimpan setiap tanggal, setiap permintaan yang ditolak, setiap laporan yang diabaikan dalam ingatannya, seolah-olah dia tahu bahwa suatu hari itu akan penting. Ketika dia menandatangani, dia bersikeras menggunakan huruf kapital yang rapi, jelas, tanpa tergesa-gesa. Pada Rabu sore, dengan kesaksian Ibu Lestari, Siti, dan Bapak Sutrisno yang sudah ditandatangani, Rafa menerima panggilan telepon yang membuatnya terkejut. Itu dari pengacara. Suaranya terkontrol, tetapi dia tahu nadanya. Itu adalah nada orang yang akan memberikan kabar buruk. Dengan hati-hati akses ke server dicabut pagi ini, katanya. Seseorang di perusahaan memblokir kredensial yang kami gunakan. Email yang sudah kami unduh aman, tetapi yang belum kami akses hilang. Rafa terdiam selama beberapa detik. Berapa banyak email yang kita hilang? Saya belum tahu. Mungkin tidak ada yang penting. Mungkin itu yang persis hilang. Dia menutup telepon dan berdiri di dapur dengan ponsel di tangan Bapak Agung. Telah memperhatikan akses itu atau seseorang telah memperingatkannya. Dan sekarang ada lubang di tengah bukti yang akan dia bawa ke rapat keesokan harinya. Sebuah lubang yang tidak bisa dia tutupi dalam waktu kurang dari 24 jam itu adalah momen terdekat dia menyerah selama ini. Bukan dengan cara yang dramatis, melainkan dengan cara yang sunyi dan nyata. Perasaan bahwa mungkin itu tidak cukup, bahwa mungkin dia tahu apa yang dia lakukan ketika dia memblokir akses itu, bahwa mungkin kemenangan yang tampak dekat itu lebih rapuh daripada yang dia biarkan ayahnya percaya. Dia menelepon pengacara kembali. Apakah yang kita miliki cukup untuk rapat? Pengacara terdiam beberapa detik cukup untuk menimbulkan pertanyaan serius. Jika 1 atau 2 pemegang saham setuju untuk meminta audit, itu akan membuka proses penuh, tetapi tidak cukup untuk suara bulat.
Kalau begitu, butuh satu kesaksian lagi dari orang dalam. Pada saat itulah ponselnya bergetar dengan pesan dari Budi, "Bisakah kita bertemu?" Dia menjawab kafe Jalan 7, pukul 1800, dia tiba 5 menit lebih awal. Dengan ekspresi orang yang tidak tidur nyenyak. Selama berhari-hari, dia duduk, meminta air, dan menatap meja selama beberapa detik sebelum berbicara. Dia menawarkan saya promosi yang saya harapkan selama 3 tahun, kata Budi, sebagai imbalan untuk memantau Anda. Aku tahu, aku menerimanya. Aku juga tahu itu. Dia mengangkat matanya dan, tetap saja. Kamu ada di sini. Rafa menatapnya sejenak. Aku di sini karena kamu mengirim pesan padaku. Apa yang kamu inginkan? Budi dia terdiam. Lalu, aku ingin menandatangani juga. Jika masih bisa. Dia mengeluarkan selembar kertas dari buku catatan dan meletakkannya di meja. Pada Rabu malam, dengan keempat kesaksian yang ditandatangani di dalam map, Rafa menelpon pengacara dan mengkonfirmasi semuanya. Pengacara mendengarkan, mengajukan beberapa pertanyaan teknis, dan mengatakan bahwa dia siap untuk keesokan paginya. Dia menutup telepon, pergi ke kamar, dan menatap langit-langit. Untuk sementara waktu ayahnya mengirim pesan, pukul 2200, bagaimana kabarmu? Dia butuh waktu sebentar untuk menjawab, lalu menulis. Siap ayahnya menjawab dengan satu kalimat pendek yang dia baca 3 kali, sebelum mematikan ponsel dan menutup matanya. Besok kamu masuk melalui pintu depan. Rafa bangun pukul 540, tanpa perlu alarm. Dia berbaring beberapa menit, menatap langit-langit, mendengarkan keheningan apartemen. Kemudian dia bangkit, pergi ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin, dan menatap dirinya di cermin sebentar. Bukan dengan kecemasan, melainkan dengan perhatian, seperti seseorang yang memeriksa apakah dia siap sebelum masuk ke lapangan. Dia sudah siap, pakaiannya sudah disiapkan sejak malam sebelumnya. Blazer gelap dengan potongan presisi, celana formal, sepatu tertutup, pakaian yang dia kenal, yang tidak akan menarik perhatian karena berlebihan, tetapi yang mengatakan, tanpa perlu kata-kata, bahwa wanita itu tahu persis ke mana dia pergi. Dia berpakaian perlahan, tanpa tergesa-gesa, sarapan sambil berdiri di dapur, dan membaca ulang catatan di buku catatannya untuk terakhir kalinya sebelum menutupnya. Pukul 8:15, dia berada di jalan di seberang kota, di Grand Imperial Bapak Agung. Tiba di hotel seperti setiap Kamis pagi, dengan setelan baru, dengan langkah sengaja seperti biasa. Dia memiliki rapat pemegang saham pukul 10 yang dalam. Benaknya terkendali. Angka-angka yang akan dia presentasikan solid di permukaan. 2 pemegang saham kecil yang telah dia bina selama bertahun-tahun dengan bantuan dan undangan sudah sejalan. Perwakilan holding asing sudah siap dan satu-satunya orang yang bisa mengganggu rencana itu telah dipecat 3 hari. Sebelumnya, dengan segala sesuatunya sesuai protokol, dia pergi ke kantor, membuka komputer, dan memeriksa email. Tidak ada yang aneh. Dia meminta kopi kepada asistennya, meninjau presentasi sekali lagi, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, merasakan sesuatu yang mendekati ketenangan. Pukul 9:40. Ruang konferensi di lantai 12 mulai penuh. Para pemegang saham tiba dalam kelompok-kelompok kecil, saling menyapa dengan informalitas. Orang yang bertemu beberapa kali setahun dalam situasi serupa. Bapak Agung berkeliling ruangan dengan efisien, menjabat tangan, menyebutkan nama masing-masing. Dengan keakraban yang dibangun selama bertahun-tahun melalui makan siang strategis dan panggilan telepon yang tepat. Waktu kursi keluarga di ujung meja yang berlawanan kosong, yang dia catat dengan kepuasan yang tersembunyi. Orang tua itu ada di rumah, jauh, dan telah menyampaikan bahwa dia tidak dapat hadir secara langsung. Tepat pukul 10, dia pergi ke ujung meja, membuka map, minum seteguk air. Pintu terbuka. Rafa masuk dengan rambut terurai untuk pertama kalinya sejak dia menginjakkan kaki di hotel itu. Blazer gelap, tas kulit di tangan, nama belakang yang benar dilencana. Pengunjung yang dicetak oleh petugas keamanan di pintu masuk tanpa bertanya. Ketika dia menunjukkan dokumen itu, dia berjalan ke kursi kosong di ujung meja.
yang berlawanan, menarik kursi, duduk, dan meletakkan map di atas meja direktur regional tertua yang sudah berada di perusahaan, bahkan sebelum Bapak Agung ada di tim, memberikan anggukan samar ketika mata keduanya bertemu. Dia membalasnya. Bapak Agung terdiam selama 3 detik, lalu bergerak dan cepat. Dia berbicara sebelum dia membuka map, dengan suara terkontrol seperti orang yang telah berlatih momen itu. Dia mengatakan bahwa dia menyesal bahwa kehadirannya disambut, tetapi tidak bertanggung jawab bagi pemegang saham untuk menerima perwakilan tanpa kualifikasi korporat yang terbukti bahwa momen perusahaan terlalu rumit untuk dipimpin oleh seseorang tanpa pengalaman. Manajemen yang terverifikasi bahwa yang paling bijaksana adalah menunda sampai Bapak Ir Setiawan dapat hadir secara pribadi atau menunjuk perwakilan. Dengan rekam jejak formal di sektor ini, dia berbicara dengan wibawa, dengan ketenangan orang yang hanya bersikap bertanggung jawab. 2 pemegang saham kecil menatap meja dengan persetujuan tanpa kata-kata. Ruangan itu berayun sejenak, jenis ayunan sunyi, di mana semua orang menunggu untuk melihat siapa yang akan menyerah terlebih dahulu. Rafa membiarkannya selesai. Dia membuka map. Dia tidak memulai dengan yang paling serius, dia memulai dengan sesuatu yang bisa dipahami siapapun di ruangan itu. Dalam 30 detik, faktur PT Karya Abadi, jasa konsultasi dengan nilai, tanggal, dan NPWP yang terdaftar atas nama sepupu Bapak Agung, 1 salinan di depan setiap pemegang saham. Dia tidak berkomentar, membiarkan keheningan bekerja sementara orang-orang membaca. Kemudian, laporan perbandingan dari 2 tahun terakhir, korelasi persis antara pemotongan operasional di hotel, anggaran pemeliharaan yang ditolak, bahan yang dipotong, permintaan yang diarsipkan, dan transfer ke PT Karya Abadi. Setiap pemotongan memiliki transfer yang sesuai. Terlalu sederhana untuk menjadi kebetulan dan terlalu spesifik untuk disangkal. Kemudian email dari server perusahaan. Bapak Agung mengenali header sebelum orang lain di ruangan itu. Dia melihat momen tepat ketika dia mengerti. Kekakuan kecil di bahunya hampir tidak terlihat. Email-email itu menunjukkan dia bernegosiasi dengan holding asing, menggambarkan hotel itu sebagai undervalued, manajemen keluarga sebagai melemah, mengusulkan tenggat waktu untuk tawaran, akuisisi. Ada korespondensi selama 3 bulan. Syarat-syaratnya jelas. Rafa berhenti di email tertentu dan membaca dengan suara keras. Pelan-pelan, sesuai kesepakatan, tawaran pembelian akan diajukan segera setelah pelemahan aset terkonsolidasi. Manajemen keluarga tidak akan dapat bereaksi. Tanggalnya 6 minggu lalu, penerima adalah perwakilan holding di Indonesia. Pengirim adalah Bapak Agung. Dari alamat korporat Grand Imperial. Ruangan itu menjadi benar-benar sunyi. Terakhir, hampir sebagai detail terakhir, meletakkan di meja salinan perjanjian yang ditemukan di ruang rapat beberapa minggu sebelumnya dengan nilai yang disorot dan tanggal yang ditulis tangan di bagian bawah. Bapak Agung mencoba menyela, mengatakan bahwa dokumen-dokumen itu diperoleh secara ilegal, bahwa ada kepentingan pribadi yang jelas di dalamnya, bahwa semuanya hanyalah manuver keluarga yang kehilangan kendali atas perusahaannya sendiri dan menggunakan seorang gadis tanpa pengalaman untuk mencoba membalikkan keadaan. Kata yang dia pilih untuk menggambarkannya, gadis, jatuh di ruangan itu dengan cara yang jelas tidak dia harapkan. Salah satu pemegang saham yang setuju dengannya 3 menit sebelumnya menunduk ke kertas dan tidak mengangkatnya. Lagi Rafa menjawab sekali saja dengan suara yang tidak bergetar. Dokumen-dokumen itu diperoleh dari server perusahaan dengan otorisasi hukum. Jika Anda ingin membantah ini, Anda akan memiliki ruang dalam proses yang akan dibuka pada hari Senin. Untuk saat ini, saya meminta Anda melihat halaman 3. Keheningan yang mengikuti berlangsung sekitar 10 detik. Itu adalah keheningan. Seluruh ruangan mencapai kesimpulan yang sama pada saat yang bersamaan. Pemungutan suara itu bulat. Bahkan 2 pemegang saham kecil yang telah bimbang di awal tidak dapat mempertahankan posisi setelah halaman 3. Ketika Direktur Regional tertua mengumumkan hasilnya, Bapak Agung berdiri dengan map tertutup di tangan dan wajahnya
dengan ekspresi spesifik orang yang masih mencoba menghitung apakah ada jalan keluar dan perlahan menyadari bahwa tidak ada direktur keamanan korporat masuk melalui pintu samping 2 menit. Kemudian dia menunggu di koridor, dipanggil oleh pengacara keluarga pagi itu. Dia berjalan ke Bapak Agung dengan langkah terukur dan berkata dengan suara pelan bahwa mereka harus turun bersama Bapak Agung menatap Rafa untuk terakhir. Kalinya sebelum pergi dia duduk, map terbuka di atas meja, tanpa tergesa-gesa. Tidak ada kemenangan di wajahnya, hanya perhatian, tatapan tenang yang sama yang dia anggap mengganggu beberapa minggu sebelumnya di koridor lantai 9. Ketika dia masih berpikir, dia mengendalikan, dia pergi tanpa mengatakan apa-apa. Koridor lantai 12 kosong. Ketika keduanya lewat lift, turun dalam keheningan di lobi. Marmer bersinar, seperti biasa. Bunga-bunga segar seperti setiap pagi air. Mancur mengalir di tengah lobi. Bapak Sutrisno sedang mengganti lampu di resepsi Ibu Lestari lewat dengan troli di koridor samping. Siti berada di konter internal mengatur kartu tamu. Tidak ada dari ketiganya yang melakukan apa-apa. Mereka hanya melihat dan tatapan diam, berat, dari orang yang telah menunggu lama untuk momen itu tanpa yakin itu akan datang, mengikuti Bapak Agung melalui pintu putar ke trotoar di luar minggu-minggu. Berikutnya tiba secara berlapis. Audit mengkonfirmasi pengalihan sumber daya oleh PT Karya Abadi Jasa, konsultasi, hampir 2 tahun, transfer sistematis yang berjumlah nilai yang tidak pernah dilihat karyawan hotel itu, bahkan dalam 10 tahun gaji. Proses dibuka, rekening yang Bapak Agung simpan di luar negeri diblokir secara preventif. Perwakilan holding asing diselidiki sepupu yang meminjamkan namanya untuk perusahaan itu diberitahu. Bapak Agung tidak ditangkap dalam persidangan pertama. Dia dibebaskan dengan masa percobaan, denda, dan kewajiban ganti rugi. Tetapi dia kehilangan apartemen yang dibeli dengan sumber daya yang tidak dapat dia justifikasi. Dia kehilangan nama yang dia bangun selama bertahun-tahun di pasar dan mengakhiri cerita di tempat yang sangat berbeda dari tempat dia memulai, tanpa jabatan, tanpa kontrak, dan tanpa perusahaan di sektor itu yang bersedia mempekerjakan seseorang yang namanya muncul dalam proses semacam itu. Terkadang, hukuman yang paling tahan lama bukanlah penjara, melainkan penghapusan. Di dalam hotel, hal-hal berubah dengan kecepatan yang mengejutkan. Bahkan mereka yang menunggu Budi bertahan 6 bulan sebagai resepsionis, dengan evaluasi bulanan, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pembangunan nyata. Seperti yang dijelaskan Rafa kepadanya, dalam percakapan langsung dan tanpa basa-basi. Pada bulan ke-7, evaluasi mengkonfirmasi apa yang sudah dilihat semua orang. Dia menandatangani promosi secara pribadi. Ketika dia menerima berita itu, dia mulai mengatakan sesuatu yang terdengar seperti permintaan maaf yang lebih panjang. Dia menyela dengan lembut, "Sudah tahu, sekarang bekerja Siti, dipindahkan ke layanan tamu, di mana kemampuannya dengan orang akhirnya memiliki ruang nyata." 3 bulan kemudian, dia menerima promosi jabatan pertama dalam kehidupan profesionalnya. Dia membawa kertas itu pulang dan menempelkannya di lemari es dengan magnet di samping gambar putra bungsunya. Dia tidak memberitahu siapapun di tempat kerja. Dia tidak perlu Bapak Sutrisno menerima anggaran yang seharusnya dimiliki departemen itu bertahun-tahun yang lalu. Kontrak diperbarui dengan penyesuaian dan gelar resmi supervisor pemeliharaan gedung, fungsi yang sudah dia lakukan secara informal untuk waktu yang lama, tanpa gaji yang sesuai. Pada hari dia menandatangani kontrak baru, dia membaca seluruh dokumen 2 kali sebelum mengambil pena. Kemudian, dia menyimpan salinannya di rumah dalam folder yang dia miliki untuk hal-hal penting. Ibu Lestari dipanggil ke kantor Rafa dan menerima tawaran jabatan koordinator operasi unit. Dia tidak menangis di ruangan itu. Dia menunggu untuk keluar, pergi ke kamar mandi di lantai 2, tempat yang sama di mana dia menarik napas dalam-dalam berkali-kali sebelum kembali bekerja, dan sendirian selama 2 menit. Lalu dia melihat dirinya di cermin, merapikan rambutnya, dan dia kembali ke koridor. Beberapa minggu kemudian, dalam rapat tim yang sekarang dia pimpin,
Dia mengatakan sesuatu yang baru diketahui Rafa dari orang lain. Saya menundukkan kepala selama 11 tahun, mengira begitulah cara bertahan hidup. Ternyata tidak. Begitulah cara saya menghilang. Jangan lakukan itu. Ayah Rafa muncul di Grand Imperial pada Selasa sore, tanpa pemberitahuan dengan pakaian sederhana. Dia berjalan di lobi, melewati koridor, menyapa setiap karyawan dengan nama, karena dia tahu nama-nama itu, selalu tahu, karena itulah jenis pemilik yang dia coba sebelum kesehatannya tidak memungkinkan dia hadir. Lagi ketika dia bertemu Ibu Lestari di lantai 2, dia berhenti, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Terima kasih telah merawat hotel saya ketika tidak ada yang merawat orang yang merawatnya." Dia menjabat tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak perlu. Pada upacara serah terima jabatan Presiden Dewan, Rafa berbicara selama 4 menit tanpa kertas. Dia berbicara tentang apa yang telah dia lihat dari dalam hotel, tentang nama-nama yang tidak pernah disebutkan laporan, tentang apa yang ayahnya ajarkan dan apa yang dia pelajari sendiri, dengan seragam biru dan troli yang berderit di sisi kiri. Ketika dia selesai, orang pertama yang bertepuk tangan adalah Ibu Lestari, duduk di barisan terakhir dengan pakaian bagus dan rambut tertata rapi, dengan martabat yang selalu menjadi miliknya dan yang akhirnya tidak diabaikan oleh dunia. Dalam adegan terakhir, Rafa sendirian di koridor lantai 9 shift. Malam baru saja dimulai. Dia melewati titik yang sama, di mana dia dipecat di depan semua orang. Lantai yang sama, lampu langit-langit yang sama, bau produk pembersih yang sama, yang dia kenal dengan seragam. Dengan nama yang bukan miliknya, dia berhenti. Sejenak, bukan dengan melankolis, bukan dengan kemenangan, melainkan dengan pengakuan tenang dari seseorang yang tahu dari mana dia berasal, apa yang telah dia capai, dan tidak akan melupakan. Dia melihat ke lantai yang bersih, berkilau, dan terus berjalan. Hampir semua orang pernah memasuki suatu tempat, merasa terlalu kecil untuk diperhatikan di tempat kerja, di sekolah, di dalam keluarga sendiri. Dan yang paling berbahaya adalah seiring waktu, banyak orang mulai percaya bahwa mereka pantas diperlakukan seperti itu. Rafa mengubah sejarah hotel itu pada hari dia memutuskan untuk berhenti menerima peran sebagai orang yang tidak terlihat. Dalam kehidupan nyata, tidak semua orang akan masuk ke rapat pemegang saham, tetapi semua orang memilih cepat atau lambat. Apakah mereka terus menundukkan kepala atau mulai melihat nilai diri mereka sendiri? Jika cerita ini berbicara kepada Anda dengan cara tertentu, berlanggananlah ke saluran ini. Karena terkadang hanya satu orang yang berhenti diam untuk membuat banyak hal mulai berubah.